Ya, bicara mengenai hewan peliharaan, setiap orang pasti memiliki hewan peliharaan masing-masing. Hesti, pernah punya peliharaan hewan? Dulu waktu masih tinggal sama mama punya kelinci. Jadi dia beranak dari satu induk sampai 21. 21 kelinci? 21 kelinci totalnya. Terus pernah punya kucing 7 di rumah. Banyak sih, karena mungkin Banyak, anaknya... itu hewan peliharaan banyak tuh? Itu, tapi udah nggak pelihara hewan lagi. Sekarang di rumah sih kemarin saya pelihara sugar glider, sejenis tupai lompat. Itu karena kurang merawatnya, jadi dipindahin ke rumah kakak ipar. Oh, Hesti ternyata juga penyayang binatang. Tepuk tangan dulu buat Hesti ya. Penonton juga pasti. Ternyata tanpa kita sadari, saya juga bisa membaca bahwa ternyata sifat hewan itu juga mampu ditularkan kepada manusia. Contohnya, ada hewan yang mampu menularkan sifat kesetiaan. Itu adalah hewan anjing. Iya, anjing setia Ya. banget. Hewan yang mampu menularkan sifat manja. Hewan kucing. Ada hewan yang mampu menularkan sifat berani, hewan harimau. Ada juga hewan yang mampu menularkan sifat orang itu pengen cepat jadi jutawan. Hewan apa? Apaan? Hewan to be millionaire. Wanjir. Tapi bicara mengenai hewan, ternyata kita memiliki fakta yang sangat ironis dan sangat menyedihkan. Terjadi justru di Indonesia sendiri. Di salah satu kebun binatang yang ada di Surabaya, mereka memiliki kasus yang sangat luar biasa. Bahkan membuat kebun binatang ini menjadi kebun binatang dengan ibaratnya Predikat maintenance ya. terburuk Di dunia. Contohnya ada foto macan yang biasanya dilihat itu di tempat lain itu gemuk-gemuk, di sini kurus kering. Lihat. Harimaunya mengenaskan, justru gara-gara foto ini yang akhirnya tersebar di internet. Jadi kebun binatang tersebut jadi sorotan. Iya, bahkan juga tahun lalu, kalau nggak salah bukan tahun ini ada jerapah bernama Kliwon di kebun binatang tersebut mati dengan banyaknya plastik seberat 20 kg di perutnya. Berarti karena sudah tidak dikasih makan lagi, dia makanin plastik. Makanan apa aja yang di situ? Karena memang kondisi aku pernah ke sana itu udah cukup lama sih ke sana, nggak tahu di apa, udah diperbaikin atau enggak. Katanya sih semakin lama semakin baik. Cuman terakhir ke sana itu baunya juga udah buruk sekali. Terus kondisi kandang, kondisi lingkungannya pun memang penuh tumpukan sampah. Oh gitu. Kalau dengar kata Mahatma Gandhi kan, sebuah negara dilihat moral seperti apa, dilihat hewan yang hidup di dalam negara tersebut. Nah, kita akan berikan beberapa info bahwa ternyata beberapa keluarga itu sampai gara-gara sayang sama hewan, mereka tinggal sama hewan. Siapa aja tuh, Ti? Ada keluarga Borges. Nah, kalau yang satu ini, dia ada satu keluarga di Brazil memelihara harimau. Tapi uniknya harimau itu bukan cuma 1 atau 2, tapi ada 7. Ada 7 buah ekor harimau yang tinggal di rumah mereka. Dan sang kepala keluarga mulai memelihara harimau setelah menemukan 2 ekor harimau dalam kondisi yang buruk di sebuah sirkus. Sekarang keluarga Borges memiliki hubungan yang istimewa dengan harimau-harimau tersebut setelah tinggal cukup lama di bawah satu atap bersama harimau tersebut. Ada lagi, yaitu keluarga Fawcett. Keluarga Fawcett adalah satu-satunya keluarga di Inggris Raya yang memelihara onta. Mereka memiliki 6 ekor onta yang sering mereka gunakan untuk bepergian, dari belanja sampai jemput anak sekolah. Warga sekitar awalnya kaget lihat onta tersebut karena onta identik dengan tempat seperti gurun pasir. Nah, di pedesaan Inggris tempat mereka tinggal itu sepertinya menjadi sesuatu pemandangan yang biasa. Ini kita lihat sama-sama seperti apa nih. Iya. Tuh, kemana-mana pakai onta. Ya, ini sama orang jalan kaki aja, cepetan jalan kaki nih. Dia ada 6 onta, dia punya 6 onta di rumahnya. Buat jemput sekolah, belanja. Ada gitu? Berikutnya ada Vicky Lowing, seorang wanita di Australia memelihara seekor buaya yang ia beri nama Johnny. Uniknya Vicky sering mengajak buayanya jalan-jalan seperti mengajak anjing jalan-jalan, ya buaya tapi ya. Untungnya, tapi buaya tersebut saking jinaknya kali ya, karena udah dipelihara manusia, dia nggak pernah melukai siapapun. Oke, kita lihat ini adalah video dari Vicky dan Johnny yang lagi Lowing jalan-jalan. dan Johnny. Oh ini yang suka dibawa. Ya. Vicky jalan-jalan menggandeng buaya karena biasanya waktu mudanya Vicky digandeng sama buaya. Nah kalau misalnya ngomongin soal buaya,
Apa dulu laki-laki buaya kali ya. Ah. Teori kalau buaya itu kenapa identik sama laki-laki atau pria Playboy. hidung zebra gitu kan, hidung belang maksudnya. Itu ternyata salah, ternyata buaya itu salah satu binatang paling setia nomor 2 setelah merpati. Iya. Kalau Bahkan- merpati memang tidak pernah ikar janji kan dia. Iya, kayak Kahitna jadi. Tapi emang bener buaya itu bahkan dijadikan ikon untuk ketika ngelamar di kebudayaan Betawi. Terus ternyata kalau diselidiki, buaya jantan itu akan setia sama buaya betinanya meskipun buaya betinanya itu telah mati. Tapi ternyata ada juga hubungan yang luar biasa antara manusia dengan singa yang terjadi di tahun 69, yaitu John Randall dan Anthony Burke. Mereka adalah orang Australia yang kemudian membeli harimau di Harrods. Itu anak harimau, mereka piara, nggak nyangka tambah lama tambah gede. Udah banget bahkan. Mungkin membuat takut tetangga, akhirnya dilepas ke Kenya, di Afrika. Berapa tahun kemudian mereka kembali dan ternyata harimau itu jadi kepala suku harimau di tempatnya di Afrika. Mereka pikir itu akan menjadi harimau singa yang buas gitu. Ternyata ketika melihat mereka masih ingat dan mereka peluk-pelukan. Kita lihat tayangan ini. Ya, ini sebagai contoh bahwa hubungan manusia dengan hewan itu juga seperti hubungan antara manusia dengan manusia. Mereka juga memiliki perasaan juga. Nah, ada juga informasi bahwa selebritis juga memiliki piaraan yang unik. Tapi sebelum saya mau tanya sama penonton yang ada di sini nih. Ini teman-teman dari, tepuk tangan dulu buat teman-teman dari Tama Jagakarsa. Ya. Teman-teman Tama Jagakarsa, kalau diberikan kesempatan untuk melihara hewan yang unik, yang orang lain gak piara, mau piara hewan apa? Ayo, silakan. Nah, ini yang depan nih. Siapa namanya? Dwi. Yuri. Dwi. Oh, Dwi pasti anak ketiga di keluarga. Ya? Jurusan apa, Dwi? Akuntansi. Akuntansi. Kerjanya ngitungin duit orang nih. Apa binatangnya suka? Kalau saya suka kucing, soalnya kucing kan lucu, terus bulunya juga halus-halus gimana gitu. Kalau Dwi dikasih kesempatan untuk memilih binatang yang ada di seluruh dunia, selain kalau kucing sama anjing kan binatang yang common ya untuk dipelihara. Kalau Dwi mau pilih binatang Yang aneh di luar itu. yang aneh. Oh, yang aneh. Apa ya? Kelabang, Kalau nggak binatang buas, ikan sapu-sapu, buaya. 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 Oh dia iya, bilang iya, buaya. iya. Tapi Untuk yang para kecil, buaya jangan di luar gede. sana, anak-anak Taman Jagakarsa silakan datang ke Dwi ya. Oke, tepuk tangan buat teman-teman dari Taman Jagakarsa juga penonton studio. Baik, bicara mengenai peliharaan unik, ternyata selebritis juga memiliki piaraan-piaraan yang unik. Contohnya yang pertama ada siapa, Ti? Ada Michael Jackson. Michael Jackson. itu memelihara simpanse yang diberi nama Bubbles. Dibawa kemana-mana. Bahkan pas konsernya pun sering dia bawa. Dan gitu media juga sering meledek-ledek Michael Jackson dengan binatang peliharaannya tersebut. Setelah Michael Jackson meninggal, saat ini Bubbles tinggal di sebuah penampungan primata di Florida. Iya, simpanse atau chimp ya. Intinya juga orang kalau melihat binatang ini binatang yang cukup pintar gitu ya. Dia dengan monyet berambut pendek. Kalau kita nonton film Planet of the Apes, ada juga monyet-monyet yang rambutnya panjang. Jenis apa monyet yang rambut panjang tahu nggak? Monyet gondrong. Berikutnya. Ryan Gosling. Nah, Ryan Gosling ini adalah aktor yang melejit melalui film The Notebook, memelihara seekor anjing bernama George. Tapi uniknya, anjingnya tersebut dia modelin dengan rambut yang mohak. Gara-gara rambutnya tersebut, gara-gara bulu-bulunya tersebut, dia terkenal. Anjing mohak ini Dicukur sangat sama terkenal di sosial media, di internet, dikarenakan dia mohak gitu ya. Tapi bukan karena mohaknya, karena dialah anjingnya Ryan Gosling.
Berikutnya dari George Clooney. Nah, George Clooney itu memelihara seekor babi hitam yang ia beri nama Max. Max itu hidup bersama George Clooney selama 18 tahun sebelum akhirnya mati pada tahun 2006 kemarin. Saking depresinya nih ya seorang George Clooney ini sempat berembus kabar kalau dia menyewa Senayang untuk mengetahui bagaimana kabar dari arwah Max, seekor babi hitam tersebut. Kasian ya. Stres ya. Tapi ternyata setelah diselidiki, babi tersebut meninggal juga karena depresi. Babi tersebut stres karena terlahir menjadi babi hitam lagi. Berikutnya ada Mike Tyson. Petinju ini sedang sekali memelihara burung merpati. Kabarnya jumlah merpati yang ia pelihara sampai dengan 350 ekor merpati. Suatu hari dia pernah pacarnya itu memasak dan memakan salah satu merpati peliharaannya. Dan membuat dia sangat marah dan langsung diputusin. Lagian dia masak merpati kesayangannya. Berikutnya. Kalau Paris Hilton pasti tahu binatang peliharaannya yang sering dibawa-bawa. Jadi ikut terkenal seperti dirinya dengan chihuahua peliharaannya yang bernama Tinkerbell. Tapi ternyata Paris Hilton juga pernah memelihara seekor King Kajau yang ia beli nama Baby Love. King Kajau adalah seekor mamalia mirip musang yang berasal dari Amerika. Pasti semua pria ingin jadi King Kaju ini ya. Sebentar lagi kita akan mengetahui siapa saja para artis yang ternyata memiliki hewan piaraan yang unik-unik. Jangan kemana-mana, hanya di Tonight Show.